Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali dengan channel MA Dinakolas. Saat ini kita berada di Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Di sini kita berada di alun-alun Kota Klaten. Wisata alun-alun Kota Klaten, Jawa Tengah adalah salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Wisata alun-alun Kota Klaten, Jawa Tengah adalah tempat wisata yang ramai dengan wisatawan, baik pada hari biasa maupun hari liburan. Namun saat ini karena COVID agak lengang. Wisata alun-alun Kota Klaten memiliki pesona keindahan yang sangat menarik untuk dikunjungi. Sangat disayangkan jika Anda berada di Kota Klaten tidak mengunjungi keindahan wisata alun-alun. Ya, lokasinya berada di alun-alun Kota Klaten, sangat indah sekali. Ya, daya tariknya juga masyarakatnya ramah. Alun-alun itu sebenarnya artinya lapangan terbuka yang luas dan berumput. Biasanya di rata-rata di Jawa itu memiliki alun-alun kotanya. Biasanya alun-alun ini juga dipergunakan untuk upacara hari nasional maupun pergerakan budaya tradisional. Ya, kalau teman-teman mau istirahat sejenak di sana, menikmati semilir angin, dan di situ juga tenang. Fasilitasnya juga cukup lumayan, ada area parkir kendaraan, ada musola, ada toilet. Transportasi ke sana juga sangat sangat mudah, tidak terlalu sulit. Ya, untuk diketahui bahwasanya Klaten itu ya merupakan bahasa Jawa Klaten. Ya, sejarahnya itu banyak sekali arsip-arsip kuno dan manuskrip Jawa mengatakan bahwasanya di Keresidenan Surakarta itu bisa menjadi rujukan sejarah Klaten. Asal muasalnya itu adalah daerah-daerah peninggalan candi-candi, petilasan Ngupit, dan lain-lain sebagainya. Jadi namanya juga ada beberapa versi. Pertama, Klaten itu berasal dari kata kelati, buah bibir, yang mengalami bahasa disimilasi menjadi Klaten karena di sana terkenal dengan kesuburannya. Bisa juga Klaten berasal dari kata melati yang berubah menjadi kelati karena memudahkan bahasanya Klaten. Yaitu bahasa-bahasa nama seorang Kiai Melati itu yang hidup pada 560 tahun yang lalu, dan dia datang ke Klaten pada saat Klaten masih dalam hutan belantara. Ya, jadi memang kalau dari sejarahnya itu Loji Klaten atau Benteng Klaten itu sudah ada di masa pemerintahan Sunan Pakubuwono keempat. Ya, jadi memiliki sejarah yang cukup tua juga ya. Nah, pariwisatanya di Klaten itu ada wisata Rowo Jombor, Dales Indah, wisata air Cokro, air Janti, Menara Air Klaten, wisata air Gong Polong Harjo, Umbul-Umbul, ada candi juga, ada dekat situ candi, daerah situ juga banyak. Ya mungkin itu dulu. Oh ya, di sini ada kuliner khasnya yaitu ayam bakar khas Klaten, ayam panggang khas Klaten, kapelan asli Pedan Cemilan, sop ayam pecok asli Klaten, nasi tumpang letok, soto bebek atau bebek bacem, bakmi miroso, angkringan, bubur tumpang, kapelan,
Dan di sini juga sentra produksinya ada sentra industri konveksi WD, Karung Goni di Delanggu, Gerabah Kerakitan Bayat, Lurik, Wayang juga ada, Payung Kertas juga ada, mobil juga ada, handicap juga ada. Mungkin sekian dulu mengenai sejarah Klaten, teman-teman. Selamat menikmati keindahan kota Klaten dari atas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwih kaping lima zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.
حي يا قيوم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Ku buka jendela pagi di udara yang letih, deru geram nyanyian zaman. Bersama berjuta wajah ku arungi mimpi hari, halalkan segala cara untuk hidup ini. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mataku, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, Buka jendela pagi dan dosa pun menghampiri, suara jerit hatiku ingkari. Nafsu jiwa yang membuncah menutupi mata hati, seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti.
pada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena dia takkan kembali.